Pada April 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 0,16 miliar US dollar dan neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 60 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada April 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 1,51 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah yang pertama bahan bakar mineral atau HS27, kemudian lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, serta besi dan baja atau HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,35 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisitnya adalah hasil minyak dan minyak mentah. Selanjutnya adalah neraca perdagangan kumulatif, yaitu neraca perdagangan bulan Januari hingga April 2025. Hingga bulan April tahun 2025 ini, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 11,07 miliar US dollar. Surplus sepanjang Januari hingga April 2025 ini lebih ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 17,26 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 6,19 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, baik migas maupun non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah yang pertama Amerika Serikat, yaitu sebesar 5,44 miliar US dollar, kemudian India sebesar 3,98 miliar US dollar, dan Filipina yaitu sebesar 2,92 miliar US dollar. Sementara negara penyumbang defisit terdalam adalah yang pertama Tiongkok, yaitu sebesar minus 6,28 miliar US dollar. Yang kedua Singapura, yaitu sebesar minus 2,41 miliar US dollar. Dan yang ketiga adalah Australia, yaitu sebesar minus 1,75 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebesar 6,42 miliar US dollar, India sebesar 4,00 miliar US dollar, kemudian Filipina sebesar 2,92 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas adalah yang pertama Tiongkok, yaitu sebesar minus 6,90 miliar US dollar, Australia sebesar minus 1,57 miliar US dollar, dan Hong Kong sebesar minus 0,49 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan defisit non-migas terbesar sepanjang Januari hingga April 2025. Surplus didorong oleh komoditas yang pertama adalah lemak dan minyak hewan atau nabati atau HS15, yaitu dengan surplus sebesar 9,85 miliar US dollar. Kemudian yang kedua adalah bahan bakar mineral atau HS27 dengan surplus sebesar 9,16 miliar US dollar, serta besi dan baja atau HS72 dengan surplus sebesar 5,54 miliar US dollar. Sementara defisit utamanya berasal dari komoditas
Yang pertama mesin dan peralatan mekanis atau HS84 yang defisit sebesar 8,42 miliar US dollar. Kemudian mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 yaitu dengan defisit sebesar 3,56 miliar US dollar, serta plastik dan barang dari plastik atau HS39 dengan defisit sebesar 2,50 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci untuk komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada Januari hingga April 2025 untuk negara-negara sebagai berikut. Yang pertama adalah Amerika Serikat, yaitu didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, kemudian alas kaki atau HS64, serta pakaian dan aksesoris atau rajutan yaitu HS61. Sementara untuk India, surplus terbesar adalah pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewan atau nabati atau HS15, serta besi dan baja atau HS72. Kemudian untuk Filipina, surplus terbesar adalah pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS87, kemudian bahan bakar mineral atau HS27, serta lemak dan minyak hewan atau nabati yaitu HS15. Selanjutnya, komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar pada Januari hingga April 2025 untuk negara Tiongkok ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS84, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Kemudian untuk Australia, defisit terbesar adalah pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, serealia atau HS10, serta logam mulia dan perhiasan atau permata atau HS71. Dan untuk Hong Kong, defisit terbesar ada pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata atau HS71, kemudian kain rajutan atau HS60, dan instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis atau HS90. Selanjutnya adalah ringkasan perkembangan ekspor dan impor untuk April 2025. Hingga April 2025, nilai ekspor Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga April 2025 mencapai 87,36 miliar US dollar atau meningkat 6,65% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Nilai impor hingga April 2025 secara kumulatif sampai dengan April 2025 ini mencapai 76,29 miliar US dollar atau meningkat 6,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Pada April 2025, nilai ekspor mencapai 20,74 miliar US dollar dan mengalami peningkatan sebesar 5,76% dibandingkan dengan bulan April 2024. Nilai impor pada April 2025 mencapai 20,59 miliar US dollar, di mana meningkat sebesar 21,84% dibandingkan dengan bulan April 2024. Hingga April 2025, neraca perdagangan barang Indonesia secara kumulatif sejak Januari hingga April 2025 mengalami surplus sebesar 11,07 miliar US dollar dan naik sebesar 0,95 miliar US dollar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.